Pernah tenggelam? Pernah hanyut di sungai? Kalau saya pernah. Kalau Anda pernah, apa yang Anda lakukan kira-kira? Kelelap air, terombang-ambing ombak, hanyut di arus yang deras. Apa yang Anda lakukan? Pasti kita ingin menyelamatkan diri. Ya kan memang sudah fitrah kita manusia, kalau kita hanyut di sungai, kita ingin menyelamatkan diri. Mencari pegangan, mencari ranting pohon, bahkan rumput pun kita pegang untuk menyelamatkan diri. Padahal menurut logika kita tahu bahwasanya rumput tidak bisa menahan tubuh kita yang berat. Tapi mengapa kita mau melakukan itu? Karena kita ingin menyelamatkan diri. Karena kita tahu arus yang deras ini akan membunuh kita, mencelakakan kita. Pernah berdosa? Ya, semua orang pasti akan menjawab pernah. Karena yang namanya manusia adalah tempat wadah penampung dosa, berbuat salah. Tapi yang paling baik adalah yang mau bertobat. Ketika kita berdosa, terjerumus dalam sebuah perbuatan yang jelek, apa yang kita lakukan? Apakah kita biarkan saja mengalir seperti itu? Mengalir hanyut dalam lembah kenistaan, dalam ombak kejelekan, sehingga membuat kita celaka, kemudian tenggelam, mati, dan tidak bisa kembali lagi untuk bertobat? Tentu tidak. Masih ada jalan lain, yaitu bertobat. Seperti Anda menyelamatkan diri dari sungai yang menghanyutkan kita dengan mencari pegangan, maka ketika kita hanyut di sungai dosa, kita juga ingin menyelamatkan diri. Jangan sampai kita berdalil, wah, dosa ini kan bukan keinginan saya terjerumus dalam dosa dan gara-gara takdir. Seperti itu pula kita tidak berdalil ketika kita hanyut dari sungai, wah, ini bukan takdir Allah. Allah mentakdirkan saya hanyut di sungai, untuk apa saya menyelamatkan diri? Tapi ternyata ketika kita hanyut di sungai, kita mau menyelamatkan diri. Maka ketika kita hanyut dalam sungai kenistaan, sungai dosa, sungai kesyirikan, sungai maksiat, sungai kezaliman, lembah yang gelap, lembah yang hitam, kehidupan yang keluar dari syariat Allah, maka apa salahnya kita pun menyelamatkan diri seperti kita menyelamatkan diri dari sungai yang sebenarnya? Karena yang namanya dosa perlu ada penyeimbang, yaitu taubat. Selama kita belum mati, nafas belum sampai ke tenggorokan, masih ada waktu untuk bertobat. Yang penting adalah keinginan untuk bertobat, bukan rasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita punya keinginan untuk memegang rumput ketika hanyut di sungai, maka harus ada juga keinginan agar bagaimana kita memegang sunnah Rasulullah ketika kita hanyut di lembah bidah. Bagaimana kita ingin memegang kepada Al-Quran, ibadah kepada Allah, ketika kita tenggelam di dalam danau kemaksiatan. Marilah sama-sama, saya dan Anda, kita semua yang pernah berbuat dosa, yang pertama jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau putus asa dari rahmat Allah, itu lebih berdosa daripada dosa itu sendiri. Anda berbuat dosa, berbuat maksiat, tapi kemudian Anda berkeyakinan bahwasanya Allah tidak akan mengampuni Anda, itu lebih dosa. Karena Anda seakan-akan menganggap bahwasanya rahmat Allah itu sedikit. Rahmat Allah tidak mampu untuk menghapus dosa saya yang sangat luas. Dan anggapan seperti ini lebih dosa daripada dosa Anda sendiri. Belum terlambat untuk berubah dari perbuatan yang maksiat menjadi perbuatan yang penuh dengan taat. Belum telat untuk bertobat.
karena kita masih menghirup udara segar, masih mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala.